Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Nadia Irfan, NIM 21099025010009 dari kelas A, Prodi Pendidikan Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan tentang materi hakikat manusia. Sebelum saya memaparkan materinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang definisi dari hakikat manusia. Hakikat manusia adalah makhluk yang memiliki tenaga dalam untuk mendapatkan dan menggerakkan hidupnya memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Setelah itu, individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku, intelektual, dan sosial. Itulah definisi dari hakikat manusia yang saya ketahui. Selanjutnya, saya akan menampilkan materi tentang hakikat manusia. Mengapa orang yang berkecimpung di dunia pendidikan perlu mengkaji hakikat manusia, yaitu untuk melahirkan tenaga-tenaga kependidikan dalam berbagai posisi maupun guru dan non-guru yang memiliki pandangan dan mampu berpikir jauh ke depan tentang hakikat manusia, karena dasar pandangan calon tenaga kependidikan tentang konsep manusia menentukan bagaimana memperlakukan manusia lain dalam praktek pendidikan terkait dengan tujuan pendidikan. Pendekatan pengkajian manusia terbagi dua, ada pendekatan multidisipliner dan ada pula pendekatan interdisipliner. Pendekatan multidisipliner yaitu pendekatan dalam mengkaji sesuatu melibatkan beberapa disiplin ilmu secara berdiri sendiri, yang artinya dalam mengkaji manusia digunakan beberapa cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, antara lain psikologi tentang hakikat makna dan perilaku manusia, pendidikan tentang upaya pengubahan perilaku manusia, demografi tentang populasi manusia, biologi tentang tubuh manusia, sosiologi tentang hakikat, dan antropologi diantaranya tentang kebudayaan manusia. Sedangkan pendekatan interdisipliner merupakan pendekatan yang kajiannya adalah seorang generalis. Pendekatan pengkajian ini lebih banyak menggunakan teori-teori dan konsep-konsep yang telah berkembang dalam berbagai ilmu dan dikumpulkan menjadi satu pendapat. Perbedaan yang terdapat pada pendekatan interdisipliner dengan pendekatan multidisipliner terletak dengan pengkajiannya, yang dimana pendekatan multidisipliner pengkajiannya adalah seorang spesialis dan seperti yang saya katakan tadi, sedangkan dalam interdisipliner pengkajiannya adalah seorang generalis. Seorang generalis dalam mengkaji manusia itu berarti menguasai beberapa disiplin ilmu tentang manusia sekaligus. Hakikat manusia menurut para ahli, yang pertama menurut Notonegoro, manusia adalah makhluk monopluralis. Artinya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara jiwa dan raga. Adapun menurut Socrates, hakikat manusia terletak pada budinya yang memungkinkan untuk melakukan hikmah dan kebaikan. Adapun menurut Aristoteles, bahwa hakikat manusia terletak pada pikirannya, tetapi perlu dilengkapi dengan hasil pengamatan indera. Selanjutnya, tinjauan manusia secara evolusi. Tinjauan manusia secara evolusi ada tiga, yaitu pertama, evolusi dalam bidang kemampuan intelektual, kedua, evolusi manusia dalam bidang tingkah laku, ketiga, evolusi manusia dalam perkembangan peradaban. Margaret Mead, Sastra Prateja, tahun 1991. Pertama, saya akan menjelaskan tentang evolusi dalam bidang kemampuan intelektual. Terdapat bukti-bukti penemuan fosil manusia menunjukkan bahwa volume otak manusia purba lebih kecil dibandingkan dengan otak manusia modern. Kecilnya volume otak dia yakni menunjukkannya rendah kemampuan intelektual, akan tetapi semenjak manusia menemukan bahasa sebagai alat komunikasi, perkembangan kemampuan intelektualnya melampaui batas-batas perkembangan evolusi biologisnya. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa semenjak manusia menemukan bahasa dan tulisan, telah mulai ada revolusi ilmu dan revolusi dalam pelaksanaan pendidikan.
evaluasi manusia dalam bidang tingkah laku, yang artinya evolusi manusia dalam bidang tingkah laku ini terkait dengan perkembangan secara evolusi dalam bidang biologisnya. Semenjak evolusi pada tahap yang memungkinkan kombinasinya antara mata, tangan, dan kemampuan belajar tegak, mulai terjadi revolusi ilmu dan revolusi dalam tingkah laku manusia yang ketiga, yaitu evolusi manusia dalam perkembangan peradaban. Margaret Mead Sastra Pradeja 1991, yang artinya ada kebudayaan tradisional di mana generasi terdahulu dengan mudah dan menawarkan kebudayaan kepada generasi berikutnya. Dalam kebudayaan kofiguratif, seiring dengan perkembangan jumlah dan kemampuan manusia, muncullah berbagai institusi sosial baru yang mempunyai tugas pewarisan nilai antar generasi. Institusi baru itu diantaranya adalah lembaga pendidikan. Selanjutnya, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka berbagai aspek kehidupan berubah dengan cepat. Sesuatu kebudayaan baru belum membentuk, tapi sudah diganti dengan kebudayaan yang lebih baru lagi. Antara stimulus yang bermunculan dengan respon jaraknya terlalu pendek. Dengan demikian, tidak ada waktu untuk mengolah stimulus yang bermunculan tersebut. Kemudian kebudayaan itu disebut prafiguratif. Adapun wujud sifat hakikat manusia dalam pembenahan konsep pendidikan, yaitu pertama, kemampuan menyadari diri. Kemampuan menyadari diri ini seperti dapat membedakan antara dirinya dengan makhluk lain. Lebih dari itu, manusia juga dapat membuat jarak dengan lingkungannya. Dalam arti, lingkungan bisa dijadikan objek maupun subjek. Kedua, kemampuan bereksistensi, yang artinya manusia tidak akan terus-menerus terbelenggu dalam satu ruang. Yang manusia perlu untuk menerobos ruang itu, kemampuan menerobos bukan hanya terkait soal ruang, tetapi juga melibatkan waktu. Kemampuan menerobos ruang dan waktu itulah yang disebut dengan eksistensi. Yang ketiga adalah kepemilikan kata hati untuk membuat suatu keputusan yang baik atau benar maupun yang buruk atau salah. Bagi manusia disebut kata hati, usaha untuk mengubah kata hati yang tumpul menjadi kata hati yang tajam. Disebut pendidikan kata hati yang dapat ditempuh dengan melatih akal kecerdasan dan kepekaan emosi dengan tujuan agar orang tidak hanya memiliki keberanian terbuat tanpa disadari oleh kata hati yang tajam. Keempat, moral. Moral dapat diartikan sebagai perbuatan atau etika yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan moral yang disadari dengan kata hati yang tajam akan berdampak baik bagi manusia dan dikatakan bermoral tinggi, tapi ketika keduanya tidak sinkron atau seimbang, maka dapat dikatakan manusia tidak bermoral. Kelima, kemampuan bertanggung jawab, yaitu keberanian untuk menentukan bahwa sesuatu perbuatan sesuai dengan tuntutan konsep sifat manusia, dan hanya karena itu perbuatan tersebut dilakukan, dapat disebut juga dengan tanggung jawab. Dalam tanggung jawab, setiap sanksi atau klaim harus diterima dengan penuh kesadaran dan kerelaan. Pendidikan dalam hal ini yaitu melatih anak didik agar bisa berkonsekuensi dengan apa yang dilakukan. Keenam, rasa kebebasan. Bebas di sini adalah bebas dalam batasan kodrat manusia. Orang bisa merasa bebas jika ikatan yang membelenggu berubah menjadi ikatan yang menggerakkan. Pendidikan untuk melayani hal ini dimaksudkan untuk dibiasakan
menginternalisasikan nilai-nilai untuk aturan-aturan ke dalam dirinya sehingga dapat dirasakan. Ketujuh, melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. Artinya pada dasar hak merupakan sesuatu yang masih kosong. Artinya meskipun hak tentang sesuatu itu ada, belum tentu seseorang itu mengetahuinya, dan meskipun sudah tahu, belum tentu mau menggunakannya. Namun terlepas dari itu, tetap ada pihak yang berkewajiban untuk siap memenuhinya. Dilihat dari segi ini, wajib bukanlah ikatan melainkan keniscayaan yang mewajibkan manusia tidak merdeka. Mau tidak mau, manusia harus menerimanya. Kemampuan menghayati kewajiban sebagai keniscayaan dapat tumbuh melalui suatu proses usaha. Untuk menumbuh kembangkannya, rasa wajib sebagai keniscayaan dapat ditempuh melalui pendidikan. Di situ karena dapat membangun anak didiknya agar lebih mematuhi aturan yang telah dibuat. Dan yang terakhir, kedelapan, kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan itu merupakan tidak terletak pada keadaannya, tetapi secara tersendirinya, yaitu secara faktual maupun pada perasaan yang diakibatkan. Tetapi kebahagiaan terletak pada kemampuan menghayati semuanya itu dengan keheningan jiwa dan mendudukkan hal-hal tersebut di dalam jaringan atau ikatan. Tiga hal yang pertama, usaha terus-menerus untuk mengatasi masalah hidup. Yang kedua, norma-norma, yaitu kaidah-kaidah hidup yang bersifat sosial dan mengikat. Yang ketiga adalah takdir, yaitu hasil sesuai atau tidak sesuai sesudah orang tersebut melakukan suatu usaha sampai di batas kemampuan dan harus diterima dengan pasrah serta penuh syukur. Dengan demikian, pendidikan memiliki peran penting dalam mencapai kebahagiaan utamanya. Pendidikan keagamaan, baik pada slide terakhir, ada di dimensi hakikat manusia. Pertama, dimensi keindividualan. Untuk memikul tanggung jawab sendiri merupakan ciri yang sangat esensial dari adanya individualitas pada diri manusia. Karena pada fungsi utama pendidikan adalah membantu peserta didik untuk membentuk kepribadiannya ataupun menemukan diri sendiri. Pola pendidikan yang bersifat demokratis dipandang cocok untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya potensi individualitas, sebagaimana dimaksud pola pendidikan yang menghambat perkembangan individualitas dalam hal ini. Misalnya, yang bersifat otoriter. Dalam hubungan ini disebut pendidikan yang patologis. Kedua, dimensi kesosialan. Yang dimaksud di sini adalah seseorang dapat mengembangkan kegemarannya, sikapnya, cita-citanya di dalam interaksi dengan sesama atau seseorang. Kesempatan untuk belajar dari orang lain, mengidentifikasi sifat-sifat yang dikagumi dari orang lain untuk dimilikinya, serta menolak sifat-sifat yang tidak cocok untuknya hanya di dalam berinteraksi, etiket. Dan terakhir, dimensi keberagamaan. Beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk yang lemah dan membutuhkan tempat untuk bertopang. Manusia memerlukan atau membutuhkan agama demi keselamatan hidupnya. Dalam hal ini, orang tua adalah pendidik yang paling cocok, karena pendidikan agama adalah persoalan efektif dan kata arti pesan-pesan agama baru serta alur dari hati ke hati.
Sedangkan untuk pengkajian agama secara massal dapat dimanfaatkan. Misalnya pendidikan agama di sekolah kiranya tidak cukup. Jika pendidikan agama ditempuh hanya melalui pendidikan formal, kegiatan di dalam pendidikan non-formal dapat dimanfaatkan secara menyeluruh. Baik, sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.